saya Dia Alvin Nurwahyu Lainita dari kelas 4 APS NIM 1814200269. Di sini saya akan melakukan tutorial yaitu menganalisis data yang sudah ditentukan dari distribusi frekuensi dan diagram baik histogram, poligon, serta ogive menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita akan melakukan tutorial yaitu yang harus dipersiapkan pertama adalah membuat kolom-kolom di dalam Excel. Seperti di sini saya sudah membuatnya, yaitu terdapat nilai, frekuensi kumulatif atas, frekuensi kumulatif bawah, sama frekuensi relatif. Kemudian menyalin data-data yang sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut. Kita harus menulisnya di kolom nilai, yaitu sesuai dengan high scores dan low scores. 52. Cara mencari frekuensi ini, kita harus memberi tanda warna di bagian high score dan low score supaya kita bisa membedakannya dan lebih gampang untuk mencari datanya. Kita mencari antara 52 sampai 60. Berarti frekuensinya nilai 52 sampai 60 ada 2. Begitu selanjutnya. Jadi frekuensi nilai 61 sampai 69 itu ada 13, 70 sampai 78 frekuensinya ada 13, 79 sampai 87 frekuensinya ada 8, 88 sampai 96 frekuensinya ada 4, 97 sampai 105 frekuensinya ada 9, 106 sampai 114 frekuensinya ada 1. Jadi cara menjumlahkannya adalah seperti ini. Total N itu diambil dari frekuensi, yaitu sebesar 50. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan tabel memakai rumus, yaitu memakai rumus Sargas. Tahap pertama yaitu membuat rentang. Cara mencari rentang atau R itu selisih high score kurangi low scores. Yaitu kita mencari high score-nya dikurangi low score dan hasilnya 57. Kemudian yang kedua yaitu mencari K dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu dari jumlah frekuensi, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3
dikali log n. Jangan lupa dikurung, tutup, enter. Dan hasilnya 6,6, bisa dibulatkan menjadi 7. Yang ketiga yaitu kita mencari C. Cara mencari C adalah R dibagi K. Yaitu cara mencari C adalah R dibagi K sama dengan caranya R dibagi K, dan hasilnya 8,6. Oke, tahap selanjutnya adalah mencari frekuensi kumulatif atas, yaitu frekuensi kumulatif atas dimulai dari angka 2, kemudian ini ditambah dengan frekuensinya dan seterusnya, dan hasilnya harus 50 sama dengan jumlah frekuensi. Kemudian selanjutnya yaitu mencari frekuensi kumulatif bawah. Cara mencari frekuensi kumulatif bawah yaitu dimulai dari bawah. Yang pertama disamakan dengan frekuensinya. Selanjutnya ditambah dengan frekuensi ini dan sampai selanjutnya, dan hasilnya juga harus sama dengan frekuensi sebelumnya, 50. Kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi relatif, yaitu caranya adalah frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi, seperti ini. Karena kita menggunakan Microsoft Excel, jadi kita bisa memudahkan untuk membaginya, yaitu dengan cara seperti ini. Tapi munculnya seperti ini, jadi kita harus memberi tanda dolar di bagian D. Kalau sudah, kita tinggal menariknya kembali lagi seperti ini. Oke, setelah kita membuat tabel ini, kita melanjutkan membuat grafik histogram terlebih dahulu, yaitu kita membuat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah batas kelas, yaitu caranya tepi bawah dikurangi 0,5 dengan tepi bawah, yaitu di bagian nilai yang ini, dan yang bagian sini itu dinamakan tepi atas. Jadi cara mencari sumbu X yang pertama yaitu tepi bawah dikurangi 0,5. Kemudian yang kolom kedua yaitu caranya sama dengan tepi atas ditambah 0,5, yaitu 60 ditambah 0,5 dan sampai seterusnya. Kita tinggal menariknya ke bawah aja.
bagian sumbu Y ini itu disamakan dengan frekuensi yang ada di tabel ini. Oke, jadi begini. Kemudian kita membuat grafiknya, yaitu caranya kita di blok bagian X dan Y, kemudian buka insert, cari kolom, bisa menggunakan 2D atau 3D. Kita buat yang ini aja, kemudian kita pindahkan di sini. Terdapat 2 batang, dan yang batang yang satunya kita harus delete. Kemudian kita mengganti sumbu X ini dengan sumbu X, dan bagian sumbu Y yang ada di sini kita ganti dengan sumbu Y yang ada di tabel yang sudah kita buat, yaitu caranya klik kanan, select data, add series name, diisi dengan X, kemudian series value yaitu diisi dengan sumbu Y. Oke, di bagian X atau batas kelas ini kita klik terus di remove, kemudian kita edit, dan yang di bagian axis label range kita isi dengan sumbu X. Klik OK, dan sudah jadi. Agar batang ini bisa berimpitan, kita editnya terlebih dahulu, yaitu caranya klik kanan, format data series, gap width, supaya berimpitan. Di bagian batang ini tidak ada angkanya, kita bisa menambahkan, yaitu caranya klik kanan, pilih add data label, dan begitu pula sampai akhir batang ini. Apabila ingin mengganti background grafiknya, kita bisa mencari di desain, kemudian di bagian atas ini kita ganti dengan nama grafik histogram sesuai yang kita buat, dan selesai. Kemudian yang kedua yaitu membuat tabel poligon atau membuat grafik poligon, yaitu caranya sama. Kemudian kita cari sumbu X nya yang ada di poligon. Yang pertama yaitu caranya sama seperti yang ada di histogram ini.
dikurangi 0,5. Kemudian selanjutnya ini kita samakan dengan titik yang ada di titik tengah ini. Begini. Kemudian yang ada di sumbu Y yaitu kita samakan dengan data frekuensi. Yang ada di sumbu Y ini kita samakan dengan data frekuensi atau juga kita samakan dengan sumbu Y yang ada di histogram. Setelah itu kita membuat grafiknya, yaitu caranya sama seperti grafik histogram. Kita blok terlebih dahulu, kemudian insert, seperti ini, yaitu kita delete yang bagian ini. Caranya sama, klik kanan, select data, pilih add, series name itu sumbu X, kemudian series value, oke, kemudian X ini kita remove, edit, axis label rank itu diisi dengan sumbu X gini, oke. Dan hapus bagian ini dan kita beri judul yaitu grafik polygon. Oke, setelah kita edit dan hasilnya bisa begini. Kemudian selanjutnya kita membuat grafik OGIF, yaitu caranya sama. Setelah membuat grafik polygon, kita melanjutkan membuat grafik OGIF, yaitu caranya sama. Di sini sumbu Y-nya itu disesuaikan dengan data frekuensi kumulatif atas. Ini datanya. Di sini saya sudah menulisnya. Kemudian mencari sumbu X. Caranya sama, yaitu tepi bawah dikurangi 0,5. Kemudian yang kedua, tepi atas ditambah 0,5. Terus kemudian kita tarik ke bawah. Ini sudah bisa langsung. Kemudian kita blok, datanya di blok, pilih insert, pilih gambar sesuai keinginan. Kemudian kita pindahkan ke samping tabelnya. Kita hilangkan yang sumbu Y. Caranya sama, yaitu klik kanan, select data, add series name to sumbu X, kemudian series value, bagian sumbu Y, klik OK. Di X ini kita remove, klik remove, edit, axis label rank itu dengan sumbu X.
klik OK, dan ini delete aja dan diberi nama yaitu grafik GIF. Kemudian edit sesuai keinginan. Kemudian hasilnya seperti ini. Oke, kita sudah membuatnya, yaitu grafik histogram, grafik polygon, serta grafik GIF. Oke, terima kasih. Apabila tutorial kali ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.